Yo guys, Mac Studio dengan chip M1 Max dijual sebagai hardware yang relatif kecil yang mampu mengerjakan hal-hal besar. Tapi statement itu jelas nggak exclusively cocok untuk device dari Apple yang satu ini. MacBook Pro dan Mac Mini pun demikian kan? So, haruskah kalian beli hardware ini dan kenapa alasannya? Gue Satish and this is K2G. Gue akan review pemakaian long term gue dan kasih impresi tentang komputer kecil ganas yang satu ini plus Mac Studio display. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau belum, dan let's go! Supaya clear di depan, ini bukan review soal performa dan kapabilitas Mac Studio dengan chip M1 Max-nya, karena gue yakin kalian udah pernah nonton atau baca tentang itu semua, udah banyak. Gue lebih pengen share hal-hal apa yang bisa kita lakukan ketika menggunakan Mac Studio ini, serta use case scenario yang unik yang bisa ditawarkan oleh hardware ini. Gue mau mulai dengan hal yang paling superficial dulu, desain. Gue suka banget konsepnya yang minjem konsep desain dari Mac Mini, namun dengan size yang tentunya lebih besar untuk memfasilitasi segala isi jeroan yang lebih powerful. Bentuknya kayak dua Mac Mini ditumpuk lah kira-kira. Sedikit impresi dari Al, kata dia sebagai seseorang yang pernah ngalamin harus gotong-gotong full size komputer ke tempat klien untuk revisi kerjaan editing maupun grafis, form factor begini bener-bener membantu dia katanya. Buat yang bilang kenapa nggak pakai laptop aja bang? Singkatnya, ketika lo udah sampai ke level kerjaan profesional tertentu, ada beberapa kerjaan yang nggak bisa lagi modal laptop doang. Anyway, dengan ukuran segini, Mac Studio punya fleksibilitas ditaruh di mana aja tanpa harus memikirkan space kerja maupun bikin berantakan setup kita. Walaupun punya ukuran yang relatif kecil, hampir semua kebutuhan koneksi maupun input gue terpenuhi. Di depan ada dua port USB-C beserta SD card slot yang mendukung SD 4.0, UHS 1 dan UHS 2 yang artinya speednya kencang. Di belakang ada 4 Thunderbolt ports, 10 Gbps Ethernet, 2 port USB Type-A, dan HDMI output, serta 3,5 mm audio jack. Ini menjadikan Mac Studio salah satu produk Apple yang punya port paling banyak di luar Mac Pro. Dimensi ekstra ketika dibandingkan dengan Mac Mini artinya Mac Studio punya space yang lebih luas juga secara internal untuk sistem pendingin yang lebih komprehensif. Di sisi belakang kita lihat ventilasi pembuangan udara yang luas. Sementara udara diambil dari sisi bawah Mac Studio. Sistem kerja fan-nya sedikit berbeda dengan MacBook Pro. Kalau MacBook Pro lagi ngegas gitu kan berasa ya suaranya. Sedangkan di Mac Studio kalau kita perhatikan konstan berjalan sehingga terdengar seolah seperti silent. Mac Studio terbuat dari case aluminium yang sangat stylish dan minimalis dengan unibody desainnya ini. Serta beratnya itu kurang lebih mencapai 2,68 kilo yang untuk M1 Max. Ngomongin minimalis, saking mau minimalisnya, power button-nya disembunyikan di belakang sehingga kita susah banget untuk menjangkaunya. Untuk yang varian Ultra, beratnya nambah lumayan signifikan karena material cooling sistemnya yang diubah ke copper untuk mengimbangi panas yang timbul dari dua chip M1 Max yang disatukan di M1 Ultra. Sementara yang M1 Max ini sekedar aluminium. Problem utama gue dengan Mac Studio ini adalah nggak bisa di-upgrade layaknya full-sized PC. RAM-nya fix, begitu juga internal storage-nya. So, sebelum beli, bener-bener pikirkan kebutuhan kalian. Unit gue ini adalah yang punya Unified Memory 32GB dengan internal storage 512GB dengan chip M1 Max yang punya 10 core CPU dan 24 core GPU. Buat yang penasaran sama benchmark-nya, ini bisa kalian lihat hasil-hasil benchmark yang udah gue coba dari berbagai aplikasi. By the way, Mac Studio ini tersedia di studio ponsel dengan harga kurang lebih 33 jutaan. Coba cek lapak mereka, cek juga produk-produk lainnya, pokoknya mereka tuh tempat trusted untuk beli semua produk Apple dan juga produk-produk menarik lainnya. Dengan spek base model ini, udah lebih dari cukup dan cenderung overkill untuk kegiatan content creation gue. Salah satu indikator overkill datang dari kapabilitas jalanin beberapa app yang berat sekaligus tanpa harus close. Contohnya, dalam sekali waktu kita bisa jalanin Photoshop, Lightroom, dan FCP. Gue coba di After Effects,
Kalau dibandingin sama MacBook Pro M1 Pro base modelnya punya gue, dipakai ngerender project 20 detik, 4K, ekspor ke ProRes 4K, Mac Studio selesai dalam waktu 9 menit 3 detik. Sementara MVP gue 11 menit 55 detik. Masuk ke FCP, scrubbing di timeline 5K yang belum di-render dengan efek film convert yang berat serta adjustment sedikit via colorboard plus grafis text yang running sepanjang durasi, keduanya tidak mengalami masalah playing real time. Mulai problem di dua-duanya kalau noise reduction-nya on, nggak bisa playback real time lagi. Gue hapus noise reduction di keduanya, lalu tes ekspor ke video H264 dan 5K, Mac Studio kelar dalam waktu 19 menit 51 detik. Sementara MVP gue 23 menit 53 detik. Ya kalau dari hasil ini kesimpulannya sih tetap ya, chipset M series-nya Apple memang sudah lebih dari cukup untuk workflow K2G. Ada advantage di M1 Max, namun nggak sejauh itu juga. Di luar produktivitas, gue suka sesekali main game juga di sini. Walaupun jelas masih nggak recommended ya buat main game karena mayoritas game di luar sana nggak support Mac. Experience gue di beberapa game yang support ya cukup oke. Paling sering ya main City Skylines, which dapat kurang lebih 20 FPS pada settingan tertinggi dan resolusi 5K. Nice! Well, itu soal performa ya ketika dipakai untuk workflow K2G sehari-hari. Kalau gue nonton beberapa video-video yang udah ada, ketika di-compare dengan MacBook Pro dengan M1 Max, sebetulnya tidak ada advantage yang luar biasa. Malah di beberapa hal lebih kencang di sana. Lah, terus pertimbangannya beli Mac Studio ini apa dong? Instead of beli MacBook Pro M1 Max. Ada beberapa nih. Pertama adalah soal fleksibilitas budget. Gini, MacBook Pro M1 Max itu kan harganya mahal banget, hampir 60 juta ya. Tapi dengan harga segitu kalian udah dapetin paket lengkap dalam sebuah form factor laptop di mana ada layar, keyboard, touchpad, dan semua itu pokoknya udah included lah. Nah, gue melihat Mac Studio ini sebagai opsi ngeteng buat kalian yang pengen memanfaatkan powerful chip yang ditawarkan serta workflow kalian bener-bener harus menggunakan macOS kayak K2G. Kalau kalian beli paket lengkap Mac Studio ini, yang artinya adalah beli extra Magic Mouse, Apple Magic Keyboard, serta Studio Display kayak begini, ujung-ujungnya kalian akan keluar duit sekitar 68 jutaan. Tapi kan semua itu opsional. So, kalian beli keyboard dan mouse yang biasa saja yang harganya bisa disesuaikan dengan kantong. Lalu beli monitor yang udah bagus seperti LG Ultrafine 4K atau 5K yang harganya lebih murah. Atau bahkan monitor dari brand lain yang harganya bervariasi dan bisa disesuaikan pilihannya dengan budget, atau bahkan budget monitor kalau kalian misalnya nggak butuh akurasi warna dan lain-lain. Menurut gue, sebongkah Mac Studio ini jadi good deal banget. Tapi ya jelas, memang experience dan look-nya akan beda kalau semua device pendukungnya sesuai. Terutama si Studio Display yang satu ini. 5K Retina display dengan resolusi 5120 x 2880, brightness up to 600 nits, DCI-P3 color, ada kamera built-in 12 megapiksel ultra wide dengan fitur center stage, kemudian ada 6 built-in speakers yang dilengkapi dengan fitur spatial audio juga, kemudian ada 4 USB-C port di belakang yang salah satunya support Thunderbolt. Dan tentunya style yang minimalis dan matching dengan Mac Studio. Harganya ya mantap juga, 30 jutaan untuk yang standar dan 35 juta untuk yang pakai kaca dengan nano texture. Nah, ini tuh adalah contoh perekaman video dari kameranya Studio Display yang menurut gue nggak bagus ya, kurang bagus banget. Mau ditaruh di kondisi pencahayaan yang kayak gimana pun tetap noisy, tetap grainy. Ini adalah komplain dari banyak orang juga, terlepas di dalamnya ada SoC buatan Apple yang cukup powerful, tapi perekamannya kurang. Tapi dari secara untuk perekaman audio, gue rasa outputnya udah cukup baik ya. Ini menggunakan mic internal yang ada di Studio Display ini. Pertimbangan kedua milih ini dibandingkan MacBook Pro M1 Max adalah faktor use case scenario. Kalau kalian bisa ngerjain segala sesuatunya secara mobile, jelas ambil MacBook Pro. Tapi
Kalau kalian kayak gue yang mayoritas kerjanya itu di kantor atau di rumah, namun sesekali ketika dibutuhkan punya pilihan untuk gotong device secara mudah, Mac Studio ini patut dijadikan pilihan. By the way nih, kalian bisa loh jadiin ini sebagai laptop dadakan kalau benar-benar dibutuhkan dengan cara menjadikan iPad kita sebagai display utama. Caranya adalah dengan pakai aplikasi Duet. Gue pernah lagi bosen banget ngedit di rumah, terus ke coffee shop ngedit di sana. Mantep tenan. Oke, itu adalah Mac Studio dengan chip M1 Max serta Studio Display 27 inch. Intinya sih ini adalah Mac mini buat para professionals. Mahal? Jelas. Worth it? Tergantung dengan fungsi yang kalian manfaatkan. Kalau kalian bisa cari duit dengan barang ini, harga 30 jutaan itu bukan suatu halangan, tapi sekedar production cost. All in all, gue suka Mac Studio ini. Semoga Apple nerusin lini produk studio ini karena bisa banget jadi pilihan tambahan buat para content creator maupun pro consumer di luar sana. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys! Bye!